Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh sahabat dan kawan-kawan dari komunitas pejuang subuh yang telah bergabung pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kita semua Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu agama sehingga menjadi sebab nantinya kita akan mendapatkan manfaat daripada Nabi Muhammad SAW, menjadi orang-orang yang dibanggakan di langitnya Allah di kalangan para makhluk mulia. Sahabat dan kawan-kawan yang telah bergabung, mungkin sebelumnya saya ingin memohon maaf karena keadaan fisik saya masih belum sehat betul. Saya sudah terhitung 8 hari positif tipes, bukan positif COVID. Saya sudah 8 hari positif tipes, namun sampai hari ini sudah mulai agak membaik, walaupun belum sepenuhnya sehat. Mudah-mudahan keberkahan dari semua kawan-kawan dari pejuang subuh, keberkahan daripada ilmu yang kita kaji, Allah berikan kita semua kesehatan, Allah berikan kita semua kebaikan dan keberkahan di dalam hidup. Nah, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah keimanan sebagai unsur utama pembangunan peradaban. Keimanan sebagai unsur utama pembangunan peradaban, karena tentunya untuk orang yang di luar Islam, mereka memandang peradaban itu tidak perlu dibangun di atas keimanan. Namun sebagai orang yang berislam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengikuti tuntunan daripada Rasulullah SAW, kita menjadikan keimanan sebagai unsur utama yang tidak bisa digantikan dengan unsur-unsur yang lain. Namun sebelum nanti kita akan mulai mengupas tentang unsur-unsur peradaban tersebut, perlu kiranya kita memahami kenapa kita perlu mengkaji tema ini. Jadi mengkaji tentang tema peradaban, tentunya kita akan berkaca pada masa lalu. Kita berkaca kepada masa lalu, tentunya juga kita berkaca bukan kepada orang lain. Kita berkaca kepada diri kita sendiri. Kalau hari ini ada orang yang ketika kita bandingkan dirinya dengan bangsa-bangsa lain, katakanlah di Indonesia, kita katakan, wah, kamu di Indonesia harusnya tertib, karena kamu itu orang Islam, mengajarkan tertib. Di Jepang saja orang-orang yang tidak Islam, mereka bisa tertib. Mereka nanti akan mengatakan, ada apa kami dibanding-bandingkan dengan orang yang selain beragama Islam. Jadi terkadang seorang itu enggan jika disuruh berkaca, namun cerminnya itu mengarah kepada orang lain. Namun sekarang kita akan berkaca kepada diri kita sendiri. Kita sebagai orang-orang Islam, kita akan berkaca kepada diri kita sendiri yang Islam, namun yang ada pada masa yang lalu. Jadi bagaimana kita dahulu, bagaimana kita sekarang, dan nilai apa yang akan kita petik. Jadi pelajaran tentang peradaban tidak lepas adalah kita mengkaji kembali tentang pelajaran sejarah. Kenapa kita harus mengkaji sejarah peradaban kita? Karena sejarah itu kan bahasa Indonesia. Sejarah itu asal katanya diambil dari bahasa Arab. Sejarah dalam bahasa Indonesia, asal katanya itu diambil dari kata syajaroh. Dalam bahasa Arab, syajaroh artinya pohon. Kenapa para ulama kita, mereka menjadikan persamaan antara pohon dan sejarah? Apa yang jadi hubungan? Ada hubungan apa antara pohon dan sejarah? Tentunya pohon itu memiliki setidak-tidaknya ada 4 hal. Pohon itu punya batang, pohon itu punya akar, pohon itu punya dahan, dan pohon itu punya buah. Jadi kalau pohonnya baik, dia punya dahan, dia punya batang, dia punya akar, dan dia punya buah. Sajaroh, pohon diartikan sejarah, disamakan dengan sejarah. Karena batang pohon tadi itu ibarat kita sekarang. Jadi kita semua yang hidup sekarang ini adalah ibarat batang pohon sejarah tadi. Kemudian akar yang menghujam ke dalam tanah
tentunya kalau batang pohonnya satu, akarnya akan terbelah dan bercabang menjadi ribuan, menjadi sangat banyak. Karena memang begitulah sejarah. Sejarah semakin kita lihat ke belakang, maka akan semakin bercabang-cabang dan akan semakin rumit, namun semuanya berhubungan satu sama lain. Nah, jadi batangnya adalah kita pada hari ini dan akarnya adalah sejarah kita pada masa lalu. Nah, jadi akar dari pohon tersebut adalah sejarah apa yang telah kita ukirkan pada masa lalu. Dan kemudian dahan daripada pohon tersebut yang juga nanti bercabang menjadi ratusan bahkan ribuan adalah sejarah kita pada masa depan. Dan kemudian buahnya adalah apa yang telah kita persembahkan atau apa yang akan kita persembahkan untuk generasi yang akan datang. Dan buah ataupun persembahan daripada sebuah sejarah, atau kita bisa artikan peradaban, hasil peradaban dari sebuah sejarah tidak lepas dari akarnya. Nah, jadi pohon itu buahnya bagus atau tidak tergantung akarnya itu meresap kemana, tergantung akarnya menghujam kemana. Kalau akarnya menghujam ke tanah yang subur, kalau akarnya menghujam ke tanah yang baik, tentunya nanti hasil yang dihasilkan, buah yang dihasilkan adalah buah yang baik pula. Namun kalau ternyata akarnya menghujam ke bebatuan, ternyata akarnya menghujam ke tanah yang tandus, tanah yang tidak baik, tentunya buah yang dihasilkan juga buah tidak baik. Nah, sekarang menjadi pilihan untuk kita semua, apabila kita ingin melihat, ingin menghasilkan hasil yang baik, kita lihat dulu, kita menghujamkan akar sejarah kita menyerap nilai-nilai sejarah dari mana. Nah, jadi kita semua itu harusnya pandai memilah dan pandai memilih sejarah mana yang harus dikagumi, sejarah mana yang harus kita serap, sejarah mana memilih dan mengambil saripati dari tanah yang baik. Ibarat kita mengambil pelajaran dari sejarah-sejarah yang baik, dan tentunya sejarah yang terbaik adalah sejarah daripada bangsa kita sendiri, sejarah daripada umat kita sendiri, sejarah daripada orang-orang beriman yang telah hidup sebelum kita. Oleh karena itu, kita baca di dalam surah Al-Kahfi tidaknya 17 rakaat, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian kita memohon. Artinya di dalam hal tersebut kita mohon untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang tepat. Nah, namun ternyata di ayat setelahnya tidak lepas dari nilai-nilai sejarah. Dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan daripada orang-orang yang telah Allah berikan atas nikmat atas mereka. Nah, jadi jalan-jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada orang-orang tersebut. Artinya untuk kita memohon jalan yang lurus saja, ada jalan-jalan terdahulu, ada sejarah yang harus kita telisik, ada sejarah yang harus kita pahami, dan ada sejarah dari orang-orang terdahulu yang harus kita lalui. Jadi memang itu diantara kandungan daripada dan pentingnya kita belajar sejarah. Dan Al-Quran sendiri, sepertiga daripada Al-Quran bercerita tentang sejarah. Al-Quran bukan kitab sejarah, namun Al-Quran sepertiga berbicara tentang sejarah. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Karena ternyata di dalam kisah-kisah sejarah ada kekuatan untuk memantapkan hati seseorang yang membacanya. Kan di dalam surat Hud ayat 120 tentang beliau, Allah katakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan begitulah wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau sejarah dan kisah-kisah dari nabi terdahulu. Jadi Rasulullah saja, sang al-insanul kamil, manusia yang tersempurna, manusia yang dikatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang didik saya langsung, dan pendidikan itu adalah pendidikan terbaik. Rasulullah saja yang sudah sebegitu sempurna, beliau masih memetik pelajaran-pelajaran dari sejarah. Nah, jadi Allah katakan wa kullan naqussu 'alaik. Begitulah kami kisahkan sejarah daripada nabi-nabi terdahulu kepada engkau wahai Muhammad, manusabbitu bihi fuadak, yang dengannya kami mantapkan hatimu. Jadi ada hikmah, orang yang belajar sejarah akan Allah berikan kemantapan hati, akan Allah berikan keyakinan yang semakin menguat. Nah, itu juga dikatakan
para sahabat suatu hari datang kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Mereka katakan, ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang umat-umat terdahulu. Jadi mereka ketika menjalani kehidupan, berjuang, berusaha bersama Nabi SAW, mereka mungkin jatuh bangun, mereka mungkin dilempari, mereka mungkin dihina dan lain sebagainya. Dalam keadaan penat semacam itu, mereka butuh sesuatu untuk membesarkan hati dan untuk memantapkan hati mereka. Sehingga mereka katakan, ya Rasulullah, tolong kisahkan kepada kami tentang kisah nabi-nabi yang terdahulu. Jadi mereka minta kisah-kisah sejarah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal Rasulullah ada di hadapan mereka lihat uswatun hasanah dari Rasulullah itu ada, namun mereka tetap meminta hikmah dan pelajaran dari nilai-nilai sejarah. Maka alih-alih Rasulullah yang bercerita, Allah sendiri yang menurunkan ayat. Allah katakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Wahai Muhammad, kami yang akan kisahkan kepada kalian ahsanal qasas, kisah-kisah yang terbaik. Jadi Allah ceritakan tentang surat Yusuf. Jadi Allah turunkan surat Yusuf yang menceritakan tentang seorang pemuda yang dari kecil dia sudah dibully oleh saudara-saudaranya, sudah menuai sifat hasut dari saudara-saudaranya, namun dia tetap bersabar, namun kemudian dipalsukan kematiannya, tidak sampai di situ dilempar ke dalam sumur, tidak sampai di situ kemudian dia dipalsukan kematiannya kepada ayahnya, kemudian juga dijual, kemudian tumbuh menjadi seorang pembantu, menjadi seorang budak, kemudian diajak berzina, kemudian dia menolak, kemudian dipenjara, dan lain sebagainya. Jadi kisah yang sangat berat. Di dalam Al-Quran, karena di turunnya ayat ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena memang para sahabat memohon dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan tentang nilai-nilai sejarah, kepada mereka. Jadi memang mempelajari tentang sejarah apalagi terkait tentang sejarah peradaban itu sendiri, maka itu adalah sesuatu yang sangat penting. Juga Allah katakan dalam surat Al-Hasr ayat ke-18, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Allah katakan wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ayat ini menarik karena bisa memiliki dua arti yang berbeda, dua arti yang sangat berbeda, bahkan dua arti yang hampir bertolak belakang. Yang pertama, bisa kita artikan wal tandur nafsun, hendaknya seseorang itu melihat ma qaddamat lighad, apa yang telah dia qaddamat. Qaddamat ini bisa dibuat menjadi kata kerja yang artinya ajukan. Apa yang telah ia ajukan untuk hari esok, yaitu untuk hari akhiratnya. Seseorang itu harusnya introspeksi, lihat lagi ke dalam dirinya, ke dalam amal perbuatannya, ke dalam timbangan kebaikannya, apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti. Nah, itu arti yang pertama. Namun arti yang kedua, diantaranya disampaikan arti ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau katakan bisa juga diartikan wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, hendaknya seseorang itu melihat ma qaddamat, apa yang telah lalu. Jadi kalau di dalam yang pertama tadi kita artikan ma qaddamat, apa yang telah diajukan, namun di dalam arti yang kedua kita bisa artikan hendaknya seseorang itu melihat apa yang telah lalu, masa lalunya, sejarahnya, lighad untuk masa depannya. Hendaknya kita melihat masa lalu untuk kembali kita membangun masa depan yang baik. Jadi Al-Quran sendiri menekankan dan mengajarkan kepada kita semua, kalau ingin mendapatkan masa depan yang baik, maka lihatlah kepada masa lalu. Kalau ingin mendapatkan masa depan yang baik, maka belajarlah dari sejarah. Oleh karena itu dikatakan di dalam perkataan bahasa Arab, man fatahul madhi faqadahul mustaqbal. Orang yang kehilangan masa lalu, orang yang fatah, orang yang luput, kalau masa lalu saja luput, kita akan kehilangan masa depan. Nah, setara dengan ini, ada seorang senator di negara bagian Amerika yang bernama Cordell Hull, dia mengatakan, jika engkau ingin runtuhkan peradaban satu bangsa, maka ada 4 hal yang harus dikerjakan. Nah, jadi kalau kita ingin runtuhkan peradaban satu bangsa, ada 4 hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, harus
hapuslah memori sejarahnya. Nah, yang pertama, hapuslah memori sejarahnya. Yang kedua, susupi dan rusak bahasa dan budaya. Nah, jadi yang pertama, setelah memori sejarahnya dihapus, artinya sejarah itu terkadang banyak yang disampaikan bukan yang sebenarnya. Nah, jadi banyak sejarah yang sudah didistorsi, banyak sejarah yang sudah dihapus, sudah ditulis dengan sejarah yang baru. Nah, pertama, hapuslah memori sejarah. Yang kedua, susupi dan rusak bahasa dan budayanya. Kemudian, buat mereka terlena, buat bangsa tersebut terlena dengan budaya yang baru. Yang keempat, tulis ulang sejarahnya. Nah, jadi itu 4 cara untuk merusak peradaban suatu bangsa. Kalau itu sudah terjadi, maka bisa dipastikan generasi yang akan datang adalah generasi yang tidak tahu tentang leluhurnya, adalah generasi yang mengekor dan membebek kepada bangsa-bangsa yang lain, sedangkan mereka akan melupakan keagungan dan kehebatan daripada para leluhurnya, kayak gitu. Jadi memang, dan itu ironisnya saya pikir itu terjadi dan itu terjadi bukan di mana-mana, terjadi bahkan di dalam negeri kita Indonesia. Nah, jadi kita memori sejarah kita banyak yang diputar balikan. Nah, mungkin ada banyak hal, banyak sekali poin tentang memori sejarah yang diputar balikan. Mungkin diantaranya adalah tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, zaman sekarang kita mungkin diajarkan masuknya Islam itu pada abad ke-13 atau pada abad ke-14. Padahal ada banyak teori terkait hal ini. Diantaranya adalah teori yang disampaikan oleh Buya Hamka, juga oleh Profesor Abdullah bin Nuh, juga oleh Dr. Muhammad Diyad bin Syahab, seorang ahli sejarah. Mereka semua mengatakan Islam itu sampai ke Indonesia bahkan pada zaman sahabatnya Nabi Muhammad SAW, pada zaman para sahabat. Artinya ada hal yang tidak kita dengar selama ini. Ada hal tentang terkait sejarah bangsa kita sendiri di Indonesia ini yang tidak kita dengar sampai hari ini. Jadi memang banyak terjadi penghapusan dan pemutarbalikan fakta-fakta sejarah. Nah, apalagi itu adalah sejarah Islam. Kemudian juga katakan di antara kegunaan kita belajar sejarah adalah kita tahu saat bercermin kepada diri kita sendiri. Nah, jadi di antara kegunaan belajar sejarah kita bercermin kepada diri kita sendiri dan harusnya itu menjadi sebuah cambuk motivasi besar. Nah, cambuk motivasi yang besar, pukulan yang kuat agar kita mau meniru bagaimana dulu para pendahulu kita, bagaimana dulu orang-orang yang ada sebelum kita. Nah, bagaimana mereka telah mencapai puncak keilmuan, puncak pemikiran, dan lain sebagainya, sedangkan kita sekarang jauh daripada nilai-nilai tersebut. Nah, itu diantara hal-hal yang menunjukkan betapa pentingnya kita mengkaji dan mempelajari tentang sejarah, khususnya tentang sejarah Islam dan sejarah daripada peradaban umat Islam pada masa yang terdahulu. Nah, kemudian itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah apa itu peradaban? Nah, apa itu peradaban? Secara umum, masyarakat peradaban itu bisa diartikan masyarakat yang berkembang dalam sisi fisiknya dan non fisiknya. Nah, jadi secara umum peradaban itu bisa diartikan sebuah komunitas masyarakat dalam skala besar yang mereka itu maju pesat, yang mereka itu sangat berkembang dalam sisi fisiknya. Nah, dalam sisi fisik termasuk bangunannya, infrastrukturnya, kemudian penemuan teknologinya. Nah, itu dalam sisi fisiknya, juga dalam sisi non-fisik. Nah, sisi non-fisik juga bisa diartikan penemuan musik, ide, hukum, dan lain sebagainya. Nah, ketika satu masyarakat mereka itu menonjol atau maju pesat dalam dua hal tersebut, dalam sisi fisik dan non-fisik, maka masyarakat itu bisa disebut sebagai masyarakat yang beradab, ataupun masyarakat yang memiliki sebuah peradaban. Nah, ini pandangan umum, bukan pandangan dari Islam. Nah, ini pandangan umum, dan ternyata Ibnu Khaldun, seorang ahli antropologi yang memiliki kitab Al-Muqaddimah, beliau mengatakan bahwa beliau setuju dengan hal ini, karena beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya ciri daripada peradaban itu ada dua, beliau katakan. Yang pertama adalah megahnya pembangunan, yang kedua adalah majunya pengetahuan. Itu kata Ibnu Khaldun, beliau katakan. Jadi beliau setuju dengan definisi peradaban, namun ternyata itu definisi secara umum, artinya yang dipahami oleh orang umum, tidak dari sisi Islam, artinya itu tidak melihat
itu dari kacamata keimanan. Nah, namun kalau kita lihat daripada peradaban juga, walaupun bukan dua yang sebelumnya, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Jadi memang masyarakat yang beriman, satu, keimanan yang kuat, yang kedua masyarakat yang memiliki keilmuan yang kuat, maka itu adalah cikal bakal daripada peradaban dalam pandangan keimanan dan pandangan Islam. Jadi, adapun nanti bangunan, penemuan, teknologi dan lain sebagainya itu adalah buah daripada peradaban tersebut. Jadi bukan unsur yang membangun, bukan juga cikal bakal. Jadi apalah guna kita membangun bangunan yang megah dan hebat dan ternyata masyarakat memiliki moral dan mental yang bobrok. Masyarakat memiliki moral, mental dan yang bobrok, sehingga itu nanti tidak bisa disebut sebagai peradaban di dalam pandangan Islam. Jadi dalam Islam harus ada dua unsur yang membangun peradaban. Yang pertama adalah ilmu, yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah ilmu. Pertanyaannya, kenapa harus iman? Kenapa harus iman yang pertama? Ini judul kita, keimanan adalah unsur utama yang membangun sebuah peradaban. Kenapa harus keimanan? Dikatakan karena tanpa iman, ilmu itu cenderung untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk mencari kemaslahatan umum. Jadi tanpa keimanan, ilmu seseorang itu cenderung dipakai untuk mencari keuntungan pribadinya. Cenderung dipakai untuk mencari kenyamanan sendiri, mencari kenikmatan sendiri, tanpa memikirkan apa yang dialami oleh orang lain, tanpa memikirkan apa yang dialami oleh orang di sekitar. Namun kalau ada keimanan, maka tentunya iman mengajarkan seseorang untuk tidak menzalimi orang lain, untuk tidak merugikan orang lain, karena memang iman menuntut pemiliknya untuk melakukan dua kebaikan, kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada manusia. Itu yang dikatakan sebagai ibadah itu ada dua, ada ibadah langsung mahdhah kepada Allah, murni kepada Allah, yaitu hablun minallah. Contohnya seseorang melaksanakan sholat, dia berpuasa, itu ibadah langsung kepada Allah. Juga begitu dengan haji dan lain sebagainya. Ada juga ibadah yang sifatnya ibadah kepada Allah, namun kaitan langsungnya kepada manusia. Ini disebut dengan hablun minanas. Hablun minanas seperti seorang melaksanakan zakat. Zakat itu kewajiban dalam agama dan sebuah ibadah kepada Allah, namun zakat itu diberikan kepada manusia dalam rangka membantu sesama. Jadi orang yang beriman itu dituntut melakukan dua kebaikan tersebut. Kalau hanya satu saja yang dilakukan, yang lain ditinggalkan, tentunya itu adalah keimanan yang pincang. Orang tersebut tidak sempurna dalam ibadahnya. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Rasulullah, itu ada seorang perempuan dari kalangan Ansor. Perempuan ini sholatnya rajin, puasanya rajin, kemudian ibadahnya juga tekun. Tapi dia punya mulutnya selalu mengganggu tetangganya. Tangannya selalu jahil. Kemudian juga tindak tanduknya selalu merugikan orang lain. Bagaimana dengan perempuan ini ya Rasulullah? Artinya ibadah kepada Allah, hablum minallahnya baik, bagus, sempurna. Namun hablum minannasnya sangat bobrok dan sangat rusak. Ketika ditanya kepada Rasulullah terkait dengan perempuan ini, Rasul mengatakan la khayra fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan dalam perempuan tersebut, dia akan masuk ke dalam neraka. Artinya, dua hal ini harus berjalan dengan baik. Dan itu tuntutan keimanan. Tuntutan keimanan, seseorang itu dilarang untuk bermaksiat kepada Allah, juga dilarang untuk merugikan orang lain. Jadi memang, kenapa unsur yang pertama adalah keimanan? Karena keimanan menjaga moral tersebut. Karena keimanan menjaga seseorang untuk tetap berada pada rel, untuk tetap berada pada jalur yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan tuntutan keimanan tadi. Kemudian juga kenapa harus keimanan? Karena memang keimanan memotivasi seseorang untuk selalu berbuat yang terbaik kepada sesama. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, Rasulullah pertama yang harus kita garis bawahi, beliau tidak katakan muslim. Beliau katakan manusia yang terbaik, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Jadi itu adalah tuntutan.
daripada keimanan seseorang untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan kebaikan tidak hanya kepada sesama Muslim, bahkan kepada non Muslim sekalipun, bahkan kepada makhluk hidup selain manusia, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan kepada segala makhluk yang ada di muka bumi. Jadi memang perintah daripada keimanan untuk selalu berbuat baik kepada segala hal yang ada di sekitar kita. Bahkan saking detailnya agama Islam mengatur agar seseorang itu melakukan sebuah kebaikan. Satu riwayat Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza qamatis sa'ah ala ahadikum wa fi yadihi fasilah falyagrisha. In istata'a falyagrisha falyaf'al." Kata Rasulullah, kalau seandainya terjadi kiamat, kalau seandainya ini kalian lihat kiamat ini akan terjadi, idza qamatis sa'ah. Kiamat sudah hampir terjadi, sedangkan kalian lihat di tangan kalian itu ada bibit. Kita bisa artikan kiamat itu terjadi arti kematian. Apabila kematian hampir menjemput kalian, arti kita sudah hampir mati, tapi di tangan kita, kata Rasulullah, kalian lihat di tangan kalian itu ada bibit. Kalau bisa tanam dulu. Setelah tanam baru kalian boleh mati. Jadi itu perintah dari Rasulullah SAW, tanam dulu. Bukan manfaat untuk diri kita, kan habis itu kita meninggal, selesai, kita tidak rasakan. Boleh jadi manfaatnya dirasakan oleh 2 generasi setelah itu. Dari apa yang kita tanam sebelum meninggal. Jadi memang agama Islam itu memperhatikan untuk berbuat kebaikan bahkan kepada lingkungan. Berbuat kebaikan kepada lingkungan dengan sesuatu yang sekecil apapun. Jadi memang itu semua adalah tuntutan keimanan. Oleh karena itu kita katakan unsur pertama yang harus ada untuk membangun sebuah peradaban adalah tentunya ada masyarakat, dan masyarakat itu harus masyarakat yang menjunjung tinggi nilai lingkungan, karena memang itu menuntut seseorang muslim, seorang mukmin beriman. Kalau keimanannya baik, tentunya di antara tuntutan keimanan adalah kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu Quran, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu apapun, dan itu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala selama niatnya baik, dan selama ilmunya juga adalah ilmu yang baik. Jadi itu semua diperintahkan dan direstui. Allah katakan di dalam surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Allah katakan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dalam pergantian malam ke siang dan siang ke malam. La ayatin liulil albab, ada pertanda kebesaran Allah bagi ulil albab, bagi orang-orang yang bisa membaca dengan kecerdasannya. Ini menarik. Ayat ini menunjukkan betapa agama Islam merestui segala ilmu pengetahuan, baik itu ilmunya ilmu keduniaan atau ilmunya yang bersifat ilmu akhirat. Itu semua direstui dan dianjurkan untuk dipelajari. Jadi Allah katakan penciptaan langit dan bumi. Para ulama menyimpulkan kira-kira siapa yang bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Tentunya orang yang bisa membaca tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit adalah orang yang menekuni dan mempelajari ilmu astronomi, ilmu tentang langit, ilmu tentang bintang dan lain sebagainya. Mereka bisa melihat ke langit dan bisa mereka membaca tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit. Dan orang yang bisa membaca tanda kebesaran Allah di dalam penciptaan bumi adalah orang yang mempelajari ilmu tentang bumi. Jadi agama Islam merestui hal tersebut. Ulil albab, ada tanda Allah bagi orang yang cerdas, orang yang tujuan akhir. Setelah dia belajar ilmu apapun, ilmu dunia dan ilmu akhirat, setelah itu dipelajari ada tujuannya. Apa tujuannya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Jadi setelah dia baca tanda, pelajari keilmuan tentang langit dan bumi, dia perhatikan langit dan bumi, dia baca tanda kebesaran Allah, hasilnya adalah hatinya selalu mengagungkan Allah,
dan hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan pada akhirnya orang-orang ini akan mengatakan, ya Allah, kau tidak ciptakan semua ini dalam keadaan batil. Subhanaka fakina azabannar, maha suci Engkau, jagalah kami dari siksa neraka. Jadi keilmuan apapun kalau dasarnya adalah keimanan, maka kembalinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga bahkan ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, adalah perintah untuk membaca. Ini menarik. Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Allah perintahkan baca, tapi Allah tidak sebutkan objek yang harus dibaca itu apa. Allah hanya katakan bacalah. Tapi tidak disebut apa yang harus dibaca. Tapi ada syarat di situ. Apapun yang akan dibaca, bismi rabbik, harus dengan nama Tuhan. Artinya apapun yang dibaca harus dengan tujuan mengagungkan Allah, harus dengan tujuan keimanan, harus dengan tujuan kebaikan. Jadi memang kita tidak hanya diperintahkan untuk membaca Al-Quran saja, tapi kita diperintahkan untuk membaca segala hal. Apapun yang kita bisa baca, daripada keilmuan, itu semua. Namun ada apapun yang kalian baca harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya harus dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita sepakati unsur utama yang membangun sebuah keimanan adalah adanya masyarakat yang membangun sebuah peradaban dalam Islam adalah satu, adanya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan. Yang kedua, masyarakat ini menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan. Ketika dua hal ini telah ada, ketika dua hal ini telah mengakar, maka itu adalah cikal bakal lahirnya sebuah peradaban baru. Itu poin yang kedua tentang apa itu peradaban dan beberapa unsur daripada peradaban tersebut. Yang ketiga, saya ingin sampaikan ada contoh-contoh pada masa lalu. Jadi tadi saya sampaikan bangunan yang megah ataupun penemuan-penemuan yang canggih, kalau tidak dimotivasi dengan keimanan, maka kita tidak sebut itu dengan peradaban di dalam Islam. Kenapa? Karena ada memang contoh di dalam sejarah, ada bangunan-bangunan yang megah, namun karena tidak ada keimanan di situ, kita tidak bisa katakan itu peradaban. Yang pertama, di Roma ada satu bangunan megah pada masa lalu, pada zaman dahulu yang dikenal dengan Colosseum. Itu bangunan yang sampai hari ini saja sudah berlalu ribuan tahun, kita bisa masih lihat sisa-sisa kemegahannya. Bagaimana dulu pada zaman awal dibangunnya, pada zaman kemegahannya, pada zaman kejayaannya, tentunya jauh lebih megah dan jauh lebih hebat. Ternyata bangunan yang hebat, bangunan yang megah tersebut tidak bisa kita sebut dengan peradaban. Kenapa? Karena bangunan itu ditujukan bukan untuk sesuatu yang baik. Bangunan itu ditujukan, apa tujuan pembangunan Colosseum pada zaman itu? Ternyata tujuannya menjadi semacam stadion, menjadi semacam stadion. Kemudian di situ nanti ada perlombaan, ada semacam ring untuk mengadu. Apa yang diadu? Manusia dengan manusia. Jadi mereka mengadu para budak. Disebutkan oleh para ahli sejarah, dulunya bangunan itu dibangun untuk para bangsawan menyiksa budak-budak mereka yang tidak menurut. Jadi kalau ada budak yang tidak menurut, melanggar perintah tuannya, dibawa ke Colosseum, kemudian disiksa di situ dengan cara disuruh bertarung dengan budak pembangkang lain, atau disuruh bertarung dengan binatang, dengan hewan, dengan singa dan lain sebagainya. Kalau sudah mati, maka mereka menikmati pemandangan tersebut. Karena terlalu sering melihat pemandangan kekerasan, akhirnya timbul rasa menikmati. Mereka nikmati pemandangan tersebut sehingga ke depannya mereka tidak lagi menghukum budak yang bersalah, bahkan mereka jadikan itu sebagai tontonan. Jadi siapapun budaknya, mereka jadikan itu sebagai tontonan rutin. Kadang-kadang manusia dengan manusia, kadang-kadang manusia dengan hewan. Jadi diadu. Ketika diadu, nanti kalau salah satunya sudah mati, maka mereka akan bersorak gembira. Kalau ususnya terburai, darahnya terpancar, dan lain sebagainya, itu dianggap seperti gol. Kalau zaman sekarang kita melihat ada pertandingan bola, ketika tercetak sebuah gol, semua orang akan teriak dengan begitu
histeris, berbahagia, bergembira. Zaman dahulu goalnya itu ketika seorang itu mati. Budaknya mati, itu goal bagi mereka, dan mereka nikmati hal tersebut. Bahkan dikatakan di Colosseum itu, di arenanya, di bawahnya, ada semacam, dibuat semacam, semacam jeglokan untuk mengalirkan darah. Jadi agar kalau satu orang itu terbunuh, darahnya itu tidak terpancar kemana-mana, langsung mengalir di jalur yang telah dibuat, agar apa? Agar bau amis dan bau anyir darah tidak sampai ke hidung para bangsawan. Jadi sampai sebatas itu, moral itu jatuh. Namun bangunan megah itu, semegah apapun kita tidak katakan itu peradaban. Kenapa? Karena unsur utamanya tidak ada, karena tidak ada keimanan dan ditujukan untuk sesuatu yang sangat tidak baik. Itu zaman dahulu. Itu zaman dahulu. Adapun zaman sekarang, kita tahu ada satu kota di Amerika yang bernama Las Vegas. Las Vegas adalah kota yang sangat megah, kota yang sangat gemerlap, kota yang seakan-akan menjanjikan kesenangan, menawarkan kebahagiaan. Sebuah kota yang sangat mempesona, sebuah bangunan-bangunan yang sangat mempesona. Namun sekali lagi, tanpa keimanan kita tidak sebut itu sebagai sebuah peradaban. Jadi dikatakan ada sebuah acara di negeri Saudi sana, di Saudi Arabia, yang bernama acara khawatir. Acara ini sangat bagus sekali. Jadi mereka membuat sebuah riset, mereka berangkat ke Las Vegas. Mereka perhatikan Las Vegas di malam hari dengan begitu lampu yang gemerlap dan lain sebagainya, dan Las Vegas di siang hari. Dan ternyata di siang hari Las Vegas itu ada orang-orang yang tinggal di gorong-gorong. Jadi ada orang yang tinggal di bawah kota tersebut. Ada orang-orang yang tinggal di bawah kota tersebut. Mereka tinggal sebagai orang-orang yang tidak punya keluarga, tidak punya rumah, dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Ketika diwawancara, ternyata hampir seluruh dari mereka sebelumnya adalah orang-orang yang punya kehidupan normal. Mereka punya keluarga, mereka punya istri dan anak, atau suami dan anak, mereka punya rumah, dan lain sebagainya. Namun, ketika mereka mulai terperdaya dengan keindahan kota tersebut, artinya terperdaya dengan perjudian, mereka terjerumus di dalam perjudian yang seakan-akan menjanjikan kebaikan, ternyata malah memeras mereka sampai tetes terakhir daripada kehidupannya. Sampai mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak dan istrinya, sampai mereka kehilangan segala-galanya dan berakhir di bawah kota Las Vegas tersebut. Ini bangunan megah, namun kita tidak sebut dengan peradaban. Kenapa? Karena ditujukan untuk memeras habis nilai-nilai kemanusiaan seseorang. Bahkan dikatakan di semua kota di Amerika itu, untuk seseorang mengambil uangnya, menarik tunai uangnya dari ATM itu ada limit, ada batasan. Dalam satu hari mereka dapat mengambil berapa. Namun di Las Vegas ada perbedaan. Di Las Vegas semua ATM kita bisa menarik habis uang kita, semua uang yang ada di ATM kita bisa tarik habis dalam satu hari. Jadi tidak ada limit, tidak ada batasan lagi. Apa tujuannya kira-kira? Tujuannya adalah tentunya ini ditujukan untuk ketika seseorang kalah berjudi, diharapkan dia kembali ke ATM-nya, dia tarik uangnya. Kalah lagi, dia tarik lagi, tidak ada limit sampai habis. Ketika uang di ATM sudah habis, dikatakan di antara kota yang memiliki pergadaian terbanyak di Amerika adalah di Las Vegas. Di Las Vegas itu kota yang memiliki pegadaian yang terbanyak. Yang bahkan di situ ketika diwawancara, orang itu bisa menggadaikan bukan hanya jam tangan, bukan hanya yang kita lihat memang berharga, bahkan sampai topinya saja dia bisa gadaikan. Dalam keadaan satu buah ya, ada kemanusiaannya untuk membangun kemegahan tersebut. Jadi semegah apapun kota tersebut, karena tidak ada unsur keimanan pertama kali, maka kita tidak bisa sebut itu sebagai sebuah peradaban. Juga dikatakan kota yang memiliki jumlah orang yang bunuh diri terbanyak di Amerika adalah Las Vegas. Jadi Las Vegas itu adalah kota yang jumlah orang bunuh diri di situ adalah yang terbanyak di Amerika. Aku lihat. Jadi itu contoh-contoh bangunan-bangunan yang tidak ada keimanan di dalamnya,
Kita tidak bisa sebut itu sebagai peradaban. Begitupun dengan pengetahuan. Kalau tidak ada keimanan di dalamnya, maka tidak bisa disebut sebagai peradaban. Mungkin kita membaca negeri Yunani kuno dengan para filosofnya, dengan Aristotelesnya, dengan Platonya, dan lain sebagainya, dengan para filosof yang cerdik, cendekiawan, dan lain sebagainya, ternyata di Yunani kuno mereka tidak menghargai perempuan. Yang mana dikatakan pada masa itu, pada masa para filosof ini, perempuan itu masih diperdebatkan. Mereka itu makhluk semacam apa? Mereka manusia atau bukan? Kalaupun manusia punya jiwa atau tidak? Nah, jadi mereka tidak menghargai perempuan, yang bahkan dikatakan perempuan itu pada zaman itu tidak boleh memiliki apapun. Jadi perempuan itu nggak berhak untuk memiliki apapun. Bahkan pakaian yang melekat di badannya, bahkan dirinya sendiri. Nah, jadi ilmu, pemikiran, walaupun maju dengan para filosof tersebut, namun karena tidak ada keimanan, tentunya ada kecacatan di situ, dan itu tidak bisa disebut sebagai sebuah peradaban. Jadi memang peradaban yang benar menurut Islam adalah yang pertama dibangun dengan keimanan, yang kedua menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan. Nah, kemudian di dalam poin yang keempat, poin yang terakhir, saya ingin sampaikan beberapa contoh para muslim, para cerdik cendekiawan muslim yang mereka telah mengukir sejarah emas di dalam peradaban Islam. Mengukir nama mereka dengan penemuannya dengan tinta emas di dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah di dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran. Kenapa harus kedokteran? Karena Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, la tastunanna fi baladin laisa fihi tabib yuftika an badanik walaysa fihi mufti yuftika an dinik. Kata Imam Syafi'i, jangan tinggal di satu tempat yang di tempat itu satu nggak ada dokter yang bisa memberitahu engkau tentang kondisi kesehatanmu, dan jangan tinggal di kota yang di situ tidak ada ulama yang bisa memberitahu engkau tentang agamamu. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau mau tinggal di satu tempat, perhatikan dua hal tersebut. Yang pertama ada dokter yang bisa memberitahu kita tentang kesehatan kita. Yang kedua ada ulama yang bisa memberitahu kita tentang tentang agama kita. Nah, jadi terkait dengan hal itu, agama Islam pada zaman dahulu adalah agama yang memiliki kemajuan pesat. Kemajuan pesat khususnya di dalam ilmu kedokteran. Jadi di dalam kitab Syumushul Arab, sebuah kitab yang menceritakan tentang sejarah pada zaman dahulu, sejarah bangsa Arab pada zaman dahulu, dikatakan ketika pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, kira-kira pada tahun 96 Hijrah atau pada tahun 700. Jadi ini masih awal-awal Islam, masih tahun 96 Hijriah. Belum lagi umat Islam pada zaman itu, tahun 700-an, telah membangun sebuah rumah sakit. Walaupun tidak disebut dengan mustashfa, tidak disebut dengan rumah sakit, disebut dengan bimaristan. Nah, jadi bimaristan adalah konsep rumah sakit yang dulu dibangun pada awal-awal masa Islam. Dan yang menarik, diceritakan di dalam kitab Syumushul Arab, ada satu orang yang berasal dari Italia. Dia orang non-muslim, berasal dari Italia. Saat itu dia sakit dan dibawa ke Bimaristan. Dibawa ke Bimaristan, rumah sakit versi Islam pada zaman itu. Dan dia tulis surat. Surat ini masih ada sampai hari ini. Dan surat ini masih masih tersimpan dan tercatat. Tercatat diantaranya diabadikan di dalam kitab Syumushul Arab. Si orang Italia ini dia tulis surat kepada ayahnya, wahai ayah, saya berangkat, saya sakit. Dan saya dibawa ke Bimaristan oleh orang-orang Islam. Ternyata ketika masuk ke ruangan besar, kami dapati di tengah ruangan itu ada air yang mengalir ke atas. Jadi semacam air mancur. Ini tahun ke-700. Tahun 700 Masehi, ada air mancur di rumah sakit. Kemudian kami dibawa ke Qismur Rijal. Kami dibawa ke bagian laki-laki. Artinya laki-laki punya bagian sendiri, perempuan punya bagian sendiri. Dan kami dipakaikan pakaian yang sangat bersih, kemudian diletakkan di kamar yang bersih, dan ditawarkan ingin makan apa. Kemudian baru nanti ada dokter yang memeriksa kami. Itu diceritakan dengan detail oleh si pemuda Italia tadi kepada bapaknya yang berada di Eropa.
kepada bapaknya ada di Eropa, bagaimana dia diperlakukan dengan sangat baik di negara Islam, di rumah sakit Islam yang bernama Bimaristan tadi. Nah, yang menarik apa namanya konsep rumah sakit pada zaman itu di Eropa belum ada. Nah, bahkan jangankan tahun 700-an, pada tahun Perang Salib I, pada abad ke-11, tahun 1100-an itu, pada abad ke-11, dikatakan konsep rumah sakit itu di Eropa belum ada. Bahkan kata rumah sakit dalam bahasa Inggris disebut dengan hospital. Nah, hospital itu diambil dari kata hospitality, artinya keramah tamahan. Karena memang zaman dahulu mereka itu tidak punya rumah sakit, mereka hanya punya satu ruangan di samping gereja yang ditujukan untuk penampung para musafir. Jadi kalau ada musafir di tengah perjalanan kemalaman, mereka bisa mendapatkan hospitality dengan ruangan di samping gereja tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata kebanyakan orang yang singgah di situ adalah orang-orang yang punya penyakit, sakit, karena tidak memiliki ilmu kedokteran yang memadai, akhirnya mereka lari ke gereja karena mereka beranggapan sakit ini dari setan, dari makhluk roh halus, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu disambut di ruangan hospitality tersebut, dan yang aneh ternyata mereka punya pemahaman-pemahaman yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan. Di antaranya mereka menggabungkan segala macam penyakit di dalam satu ruangan. Kemudian juga di antaranya adalah mereka percaya gelap itu lebih baik daripada terang untuk orang yang sedang sakit. Jadi mereka tidak diberikan cahaya matahari dan lain sebagainya. Ya, tentunya alih-alih sembuh malah banyak yang meninggal. Itu cikal bakal daripada hospital, daripada ruangan yang ada di samping gereja tersebut. Ratusan tahun sebelumnya, Islam telah memiliki konsep rumah sakit yang jauh lebih maju, yang bahkan boleh kita katakan lebih maju dari rumah sakit Islam yang ada pada hari ini. Jadi memang Bimaristan adalah konsep rumah sakit yang pernah ada di dalam masa kejayaan dan masa peradaban Islam. Nah, itu seorang ulama yang bernama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, Imam Razi ini seorang ulama besar. Beliau pernah dipanggil oleh khalifah pada zamannya untuk mencari tanah agar membangun Bimaristan. Jadi Imam Razi diperintahkan mencari tanah untuk membangun Bimaristan. Apa yang dilakukan oleh Imam Razi? Beliau panggil 3 muridnya. Nah, kalau kita kan disuruh cari tanah buat rumah sakit, tentunya kita cari yang paling strategis, dekat dengan pemukiman dan lain sebagainya. Tapi Imam Razi beliau punya pemikiran yang unik. Nah, bahkan sebagian mengatakan ini eksperimen pertama. Beliau memanggil 3 muridnya. Masing-masing diperintahkan bawa tombak dan sebongkah daging yang baru dipotong, dagingnya masih segar. Yang satu diperintahkan ke pegunungan, tancapkan tombak di tanah, tancapkan daging di atas tombak. Yang kedua diperintahkan melakukan hal yang sama di daerah pantai. Yang ketiga diperintahkan melakukan hal yang sama di daerah perkotaan. Kemudian setelah 3 hari, muridnya dipanggil lagi untuk mengambil daging-daging tersebut. Nah, dan ditanya daging yang mana yang paling cepat busuk. Dan daging yang mana yang daging yang paling lambat busuk yang ada di sekitar pegunungan. Maka itu Imam Razi mengatakan berarti udara yang paling sehat adalah udara yang ada di pegunungan karena dagingnya lambat busuk. Kalau di Bimaristan tidak ada hal yang terjadi. Di antara hal yang terjadi daripada para ulama kita, daripada bangsa kita, daripada umat Islam yang mengukir sejarah. Juga dikatakan ada seorang ulama besar yang bernama Imam Az-Zahrawi. Imam Zahrawi, beliau seorang ulama besar yang punya kitab namanya kitab At-Tasrif. Punya kitab namanya At-Tasrif yang sebanyak 30 jilid. Kitab At-Tasrif setebal 30 jilid, isinya adalah itu Al-Imam Az-Zahrawi, beliau punya kitab At-Tasrif setebal 30 jilid yang berisi sekitar 200 alat bedah yang beliau temukan sendiri dan sebagian besar masih sampai hari ini dipakai oleh kedokteran kita. Sampai hari ini masih dipakai oleh kedokteran kita. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zahrawi beliau dijuluki sebagai bapak bedah. Sebagai bapak di dalam ilmu bedah, dan beliau seorang ulama
seorang ulama Muslim. Juga Avicenna yang menulis buku Al-Qanun fit Tibb yang menjadi acuan utama ilmu kedokteran sampai kurang lebih 200 tahun yang lalu. Dia juga adalah seorang Muslim. Juga ada seorang ulama dari kalangan Islam yang bernama Ibnun Nafis yang hidup pada awal abad ke-13. Ibnun Nafis dia punya kitab yang bernama Syarah Qanun Ibnu Sina. Jadi kalau tadi kitabnya Ibnu Sina tentang hukum-hukum ilmu kedokteran itu dijelaskan oleh Ibnu Nafis, dan ternyata di situ pertama kali di dalam dunia kedokteran orang yang pertama kali menemukan tentang peredaran darah manusia, jalur peredaran darah manusia adalah seorang Muslim yang bernama Ibnu Nafis, dan buku ini dicetak di Eropa, namun ironisnya sampai 100 tahun yang lalu buku itu tidak disebutkan siapa pengarangnya. Jadi sampai 100 tahun yang lalu disebutkan pengarangnya itu NN, no name. Jadi tidak disebutkan pengarangnya adalah seorang Muslim yang bernama Ibnu Nafis sampai 100 tahun yang lalu. Jadi memang di dalam ilmu kedokteran umat Islam adalah bangsa yang sangat menonjol, dan itu merupakan pencapaian peradaban yang sangat kita banggakan dan harusnya menjadi motivasi kita untuk kembali meraih kejayaan tersebut. Kemudian juga dalam penemuan teknologi. Dalam penemuan teknologi tidak kalah hebatnya para Muslim, mereka menemukan hal-hal yang sangat spektakuler. Juga mungkin kita masih bertanya-tanya siapa yang pertama kali menemukan kamera, dan kamera itu diambil dari bahasa mana? Ternyata di dalam kitab Al-Fuhtira in Wahtira 1001 penemuan yang ditemukan oleh umat Islam, dikatakan yang pertama kali menemukan kamera adalah seorang Muslim yang bernama Hasan Ibnul Haytham. Seorang Muslim yang bernama Hasan Ibnul Haytham. Hasan Ibnul Haytham adalah seorang Muslim, seorang yang belajar di Al-Azhar, kemudian dia punya ketertarikan untuk meneliti tentang mata. Jadi dia juga orang yang pertama kali menemukan cara mengobati katarak. Jadi operasi katarak itu yang pertama kali menemukan caranya adalah seorang Muslim yang bernama Hasan Ibnul Haytham. Juga dia orang yang pertama kali menemukan kamera. Kamera itu diambil dari bahasa Arab, diambil dari kata kumroh, yang artinya kumroh itu artinya kamar yang kecil. Karena Al-Hasan Ibnul Haytham ketika dia meneliti tentang cara mata melihat, dia masuk ke dalam sebuah kamar, ke dalam sebuah ruangan dari kayu yang sangat sempit, kemudian dia buat lubang. Ketika dia buat lubang di dinding kamar tersebut, ternyata gambaran yang ada di luar itu terpantul di dinding di dalam kamar yang gelap tadi. Jadi dikatakan kumroh itu adalah kamar yang kecil, dan kamera itu adalah konsep awal daripada kamera. Kamera nantinya adalah cara kerjanya memframe dan menangkap bayangan yang terpantul tadi. Intinya yang pertama kali menemukan konsep kamera adalah seorang Muslim yang bernama Al-Hasan Ibnul Haytham. Ironisnya, sudahlah seorang Muslim yang menemukan kamera, sampai hari ini masih banyak umat Islam yang berdebat foto itu haram apa halal. Jadi memang pada zaman dahulu Hasan Ibnul Haytham di Al-Azhar sebagai salah satu poros ilmu pengetahuan, tidak ada perdebatan foto itu haram atau halal. Dia yang pertama kali menemukan kamera. Hari ini kita masih sibuk berdebat tentang foto itu halal atau haram. Kemudian pada abad ke-17 ada satu buku di Eropa yang beredar, yang ditulis oleh Johannes Hevelius. Buku pada abad ke-17 ada satu buku ditulis oleh Johannes Hevelius di Eropa. Buku ini tentang sains. Dan ternyata di sampul buku tersebut berdiri dua sosok. Jadi abad ke-17 di buku itu di sampulnya ada dua sosok. Yang satu sosok memegang teleskop, dan di bawahnya ada nama Galileo. Kemudian yang kedua memegang semacam buku sebagai simbol ulama, juga memegang semacam buku kenal siapa itu Al-Hasan Ibnul Haytham. Jadi disandingkan bersama Galileo di dalam sampul buku tersebut. Dan yang menarik adalah ini sampul bukunya bisa dicari di internet setelah ini, bisa di googling. Bukunya ditulis oleh Johannes Hevelius pada abad ke-17.
Di sampul bukunya itu ada dua sosok tadi, Al-Hasan, yaitu Hasan ibn Haytham dan Galileo. Dan yang menarik adalah kedua-duanya memakai jubah dan memakai sorban. Artinya pada zaman itu gambaran orang Eropa tentang seorang ulama adalah mereka adalah orang yang berjubah dan bersorban. Tentang seorang cendekiawan, penemu, mereka adalah seorang yang berjubah dan bersorban, karena memang kebanyakan penemuan saat itu ditemukan oleh orang-orang yang berjubah dan bersorban, yaitu oleh orang-orang yang muslim, oleh orang-orang yang muslim. Kemudian juga di antara penemuan yang ditemukan oleh seorang muslim adalah seorang yang bernama Abbas ibnu Firnas. Abbas ibnu Firnas, beliau seorang yang berasal dari Andalusia. Orang yang berasal dari Andalusia, dan dia orang yang pertama kali mencoba untuk terbang. Ketika dia memperhatikan bagaimana burung terbang, kemudian dia mempelajari konsepnya, dia pelajari fisika dan lain sebagainya, maka pada umur 37 tahun setelah mempelajari, dia mencoba untuk terbang. Dia loncat dari satu bangunan yang tinggi dengan alat yang sudah dia ciptakan, dan ternyata dia jatuh. Dia jatuh, percobaannya gagal, rusuknya patah, dan dia sakit dalam keadaan lama. Umur 37 tahun. Berapa tahun dia sakit? Dia sakit 20 tahun. 20 tahun dari percobaan pertama dia sakit. Apakah setelah itu dia gugur? Apakah setelah itu dia tinggalkan, tidak mencoba lagi? Ternyata dia belajar lagi, dia lebih tekun lagi. Pada umur 57 tahun, dia coba lagi percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua, dia naik ke satu dengan konsep yang telah disempurnakan, alat yang telah disempurnakan, dia naik ke bangunan tinggi dan coba untuk loncat lagi. Untuk loncat dalam usia 57 tahun, dan ternyata dia berhasil melayang selama 10 menit. Jadi dengan alatnya itu dia berhasil melayang, namanya Abbas ibnu Firnas. Dia berhasil melayang selama 10 menit, namun sayangnya dia sibuk belajar cara terbang, dia lupa bagaimana cara mendarat, akhirnya dia jatuh lagi, di umur 57 tahun itu dia meninggal dunia. Ala kulli hal, intinya dia orang yang mencoba, dan dia orang pertama dari umat Islam di dunia ini yang mencoba untuk terbang dan berhasil terbang selama 10 menit. Juga diantaranya ada seorang pada abad ke-12 di Sisilia, seorang muslim yang bernama Al-Idrisi. Al-Idrisi ini adalah seorang muslim yang mempelajari tentang garis bujur, garis lintang, dan lain sebagainya, yang diminta oleh Raja George pada zaman itu untuk membuat sebuah peta, dan Al-Idrisi membuat peta dunia abad ke-12. Belum ada satelit, belum ada GPS, belum ada lain sebagainya. Dia membuat peta dunia dengan segala pulau yang ada. Yang bahkan dikatakan sampai orang-orang itu bingung apakah Idris pakai jin atau tidak. Kenapa dia bisa tahu ada pulau-pulau yang bahkan tidak diketahui oleh para pelaut. Jadi Idrisi membuat peta dunia, dan yang menarik, dia buat petanya dalam gambar bulat. Jadi Idrisi membuat petanya dalam gambar bulat, dalam gambar lingkaran. Hari ini kita masih berdebat bumi itu bulat atau bumi itu datar. Dari abad ke-12, dia telah membuat peta dunia dalam keadaan bulat. Kemudian juga ada seorang muslim lagi yang bernama Hasan Ar-Romah. Hasan Ar-Romah adalah seorang muslim pada abad ke-13 yang memiliki buku tentang persenjataan, termasuk senjata yang dimiliki dan dirancang adalah sebuah bom yang bisa meluncur dan meledak. Itu pada abad ke-13 dia sudah ciptakan alat-alat persenjataan semacam itu, dan masih ada ribuan nama lagi tentang para penemu dari umat Islam. Namun yang saya cukupkan sampai di situ karena keterbatasan waktu. Yang ingin saya sampaikan adalah betapa ketika keimanan diperkuat dan ketika keilmuan itu dijunjung tinggi, maka lahirlah para penemu, lahirlah para orang-orang yang mencetak nama baik di dalam peradaban. Ini semua masih ada. Ini semua ada praktekan yang mereka praktekan atau tidak. Kalau kita jadikan kayak itu sebagai tahapan, maka insya Allah buah yang kita hasilkan sama seperti buah yang mereka hasilkan. Saya kira itu materi pada pagi hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin yang ada pertanyaan boleh tanyakan. Baik, terima kasih Habib. Tausiahnya luar biasa nih. Baru kita dengar semuanya nih kira-kira. Banyak yang baru kita dengar. Subhanallah. Bapak-Ibu sekalian, sebelum cara tanya jawab, kami bacakan beberapa pengumuman dari manajemen Pejuang Subuh. Yang pertama,
Untuk informasi kajian hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 adalah gerakan membaca Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Uci Armizi. Kemudian yang program masjid relatif baru, yaitu kajian hari Jumat malam tanggal 8 Januari 2021, konsultasi keluarga bersama guru kita, Ibunda Ustazah Dr. Ulfatmi Emilisah MAG, bersifat umum jam 19.30 sampai jam 12.30. Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi bisa mengajukan pertanyaan kepada Pak Fadian. Handphonenya 085588555555. Itu informasi kajian. Kemudian mengenai bakti sosial, alhamdulillah bantuan sosial sembako untuk tahap ke-10 sudah kami laksanakan pada hari Selasa 5 Januari 2021 berupa beras sebesar 1 ton kepada pesantren Ruham Al-Fajar di Desa Kayu Putih, Kecamatan Citayam, Bogor. Dan akan dilanjutkan pada hari ini, yaitu bagian sembako 145 paket yang diperuntukkan kepada jamaah, petugas, kebersihan, dan warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah yang terpapar COVID, yang terdampak pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sedekah Bapak dan Ibu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Kami atas nama manajemen Pejuang Subuh mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Baksos sembako COVID-19 insya Allah akan kami lanjutkan sampai sampai pandemi berakhir. Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi Bendaharawan Pejuang Subuh Bapak Irwan Primaditya 08 11828246 atau bisa mentransfer langsung ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah nomor 7220201001 Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Itu dari pengumuman dari bidang dakwah dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya pengumuman dari bidang pendidikan, silakan Pak Edi Cahyono menyampaikan langsung itu. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib Muhammadiyah, sebentar kami ingin menyampaikan beberapa program Ustadz. Pertama yaitu untuk after training service kita masih berikan kepada para jamaah peserta training batch ketiga kajian bedah Iqra, yaitu besok tanggal 10 Januari yaitu pukul 19.30. Dan kami juga mengundang bagi peserta batch 1 maupun batch 2 untuk bisa bergabung bersama-sama untuk merefresh ya untuk aplikasi hukum tajwid ke dalam metode Iqra maupun Al-Quran, sehingga dalam waktu yang insya Allah relatif singkat sudah bisa menguasai hukum-hukum tajwid sehingga membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian selanjutnya alhamdulillah dan mohon doa dan juga dukungan dari para tim di divisi pendidikan, insya Allah kami melanjutkan yang pertama dalam waktu dekat ini di bulan Januari, yaitu classical training online pengantar menulis bahasa Arab dan Al-Quran. Dan ini kami sarankan dari peserta batch 3 sebelum nanti ke program selanjutnya, yaitu program tarjim yang akan kita selenggarakan. Untuk program menulis bahasa Arab dan Al-Quran ini adalah mulai tanggal 24. Sedangkan untuk program tahsin yang ini sudah ada beberapa peserta yang sudah mendaftar dari batch pertama, insya Allah kita akan lakukan yaitu pada tanggal 29 sampai tanggal 6 Februari untuk program tahsin. Jadi untuk kelanjutan dari para peserta batch 1 kami akan mempersiapkan insya Allah ini bersama tim teaching material kita sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga kami sudah menyiapkan untuk program kajian bedah
Iqra keempat ya, insya Allah, karena banyak juga para peminat untuk bisa belajar Al-Quran secara tartil yang dari awal maupun yang sudah lancar maupun ingin menguasai ilmu tajwid, yaitu kami akan selenggarakan insya Allah mulai 7 Februari hingga sampai 28 Februari. Dan yang terakhir yaitu classical training online untuk program tarjim atau menterjemah, yang ini juga merupakan satu program kelanjutan dari program menulis, kemudian program membaca, menulis, dan kemudian menterjemah. Dan insya Allah kita akan lakukan pada tanggal 7 Februari. Dan 7 Maret ya insya Allah kita akan lakukan. Dan kami persilahkan kepada Bapak-Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti, karena kuota terbatas, kami persilahkan untuk mengetik sesuai dengan judulnya kepada admin kami. Demikian yang kami sampaikan mengenai program kerja, dan alhamdulillah kita juga mengajarkan kerjasama antara Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dengan Yayasan Madani, yaitu membangun Rumah Quran Cahaya Madani yang insya Allah ini akan digunakan untuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran di dalam rumah Al-Quran ini yang berada di Pondok Pinang ya, Jalan Makmun 2. Ya insya Allah ini akan pembangunannya sudah pada tahap akhir, dan apabila Bapak-Bapak Ibu dapat juga mentransfer kepada Yayasan Madani. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini telah memberikan donasinya kepada pembangunan rumah Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin rabbal alamin. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi pengumumannya. Kemudian Ibu sekalian kita lanjut pertanyaan. Ini ada satu chat dari pertanyaan dari Pak Muhammad Winugroho. Pak Ustadz yang bertanya, mohon diulangi Pak Ustadz, apa saja faktor-faktor munculnya suatu peradaban. Terima kasih dari Pak Winugroho. Silakan Pak Ustadz, sambil nunggu pertanyaan yang lain. Jadi di dalam pandangan Islam, yang faktor yang menjadikan cikal bakal munculnya peradaban adalah yang pertama, sudah saya sampaikan tadi, keimanan. Keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menerapkan segala nilai-nilai yang diperintahkan di dalam agama. Yang kedua, setelah keimanan adalah menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Nah, jadi menjunjung tinggi termasuk dengan mencari, mempelajari, menggali, dan lain sebagainya. Dua hal ini merupakan cikal bakal lahirnya sebuah peradaban, keimanan dan ilmu pengetahuan. Itu pandangan dalam Islam. Walaupun dalam pandangan umum, diantaranya diutarakan oleh Ibnu Khaldun, peradaban itu lahir dengan adanya bangunan yang megah dan majunya pengetahuan. Nah, tapi itu pandangan umum di luar pandangan Islam. Nah, dalam Islam, pembangunan dan lain sebagainya itu adalah buah daripada peradaban. Nah, unsur yang membangun peradaban adalah keimanan dan keilmuan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ada pertanyaan dari bentar. Yang dari langsung ada yang mau Ibu yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hadir Busudin. Masya Allah, pengajian Ustadz pada pagi hari ini luar biasa. Ini suatu hal yang penting bagi peradaban umat manusia. Dan tadi sudah disampaikan kunci sukses untuk membentuk suatu peradaban adalah iman dan ilmu. Jadi saya melihat konteks Indonesia, salah satu kelemahan di Indonesia ini adalah literasi orang Indonesia itu kurang membaca, kurang mau belajar. Malah ada suatu istilah, sekolah itu mencari ijazah. Kalau sudah tua tidak perlu belajar lagi. Ini suatu hal yang kurang baik. Katakanlah di rumah-rumah Islam bisa kita lakukan survei atau penelitian. Apakah setiap rumah-rumah
pribadi Islam itu punya perpustakaan Islam. Saya punya indikator satu. Apakah rumah-rumah di rumah orang Muslim itu mempunyai perpustakaan yang berisi bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacanya dan ditelaahnya. Nah, oleh karena itu mungkin sederhana nih. Ini saya tertarik sekali nih. Bagaimanapun juga kita sekarang harus membangun peradaban Islam di Indonesia, walaupun negara kita tidak negara Islam. Kita sekarang ini sedang berada dalam suatu perang intelektual yang luar biasa di Indonesia. Kalau kita melihat Facebook atau apa media sosial itu luar biasa. Dan ini memang perlu suatu jiwa fighting untuk menyerang, tapi dengan suatu strategi keilmuan yang mumpuni. Jadi barangkali Ustadz ini bisa istilahnya saya kalau saya melihat nih suatu pionir pemikiran nih bahwa kita harus membangun peradaban, karena saya melihat peradaban yang terjadi di Indonesia ini di mata orang luar itu perilaku masyarakat kita masih kurang beradab. Maaf Pak Ustadz ya. Kalau kita bandingkan, kalau kita berada di luar negeri, katakanlah kalau kita sampai di Australia orang teratur, sampai di Singapura orang Indonesia bisa teratur, bisa antri, bisa begini. Kok di Indonesia ini kacau balau kok. Kalau di kendaraan memotong segala macam, tidak mau antri. Ini Jadi kalau saya tadi melihat kuncinya ini kan satu iman, dua ilmu. Berarti orang Indonesia ini saat ini dengan peradabannya yang masih, kalau saya anggap ya masih levelnya masih rendah gitu. Berarti iman orang Indonesia masih rendah dan kemudian ilmu orang Indonesia masih rendah. Dan saya sangat bersyukur sekali ini pencerahan dari Pak Ustadz bahwa memang benar ahli-ahli kedokteran sudah banyak dilupakan seperti Ibnu Khaldun segala macam penemuan mereka, tapi memang ini adalah suatu rekayasa dunia Barat untuk menghapus peradaban Islam masa lalu, termasuk terakhir menghancurkan Baghdad. Itu salah satu penghancuran peradaban Islam di dunia. Mungkin ini komentar saya. Saya mau tanggapan dari pencerahan lagi dari Pak Ustadz Muhammad Dia. Silakan Pak. Silakan Pak Habib, ditambah Habib. Masya Allah. Iya, tanggapan yang sangat tepat, yang sangat mengena. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya nilai-nilai keislaman itu tidak dipraktekkan oleh orang Islamnya. Nah, jadi Islam itu telah sempurna. Islam itu adalah agama yang bukan hanya mengatur tentang bagaimana kita sholat, bagaimana kita mengaji, bagaimana kita puasa. Tidak hanya itu. Islam itu adalah agama yang mengatur setiap aspek dan setiap kehidupan. Oke. Segala hal diatur di dalam agama Islam. Dan ironisnya memang nilai-nilai keislaman itu masih banyak yang tidak dipraktekkan oleh orang-orang Islam. Bahkan nilai-nilai keislaman itu dilakukan oleh orang di luar Islam. Kita lihat mungkin boleh jadi di Jepang mereka lebih sabar untuk mengantri dan merasa sangat melanggar etika ketika mereka menyerobot antrian orang lain. Begitupun di Singapura mereka begitu tertib untuk tidak membuang sampah di selain tempat sampah dan lain sebagainya. Banyak nilai-nilai yang sebetulnya itu adalah ajaran Islam namun dipraktekkan oleh orang-orang di luar Islam. Jadi tidak heran kalau ada seorang ulama dari Mesir yang bernama Abdullah Abduh, beliau pernah mengatakan, saya ke Eropa dan saya melihat Islam di sana, tapi saya tidak melihat Muslim. Dia bilang, saya ke Eropa, saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat Muslim. Artinya nilai-nilai keislaman dipraktekkan oleh selain orang-orang Islam. Tapi saya ke Mesir, saya melihat Muslim, tapi saya tidak melihat Islam. Itu kata Abdullah Abduh. Tentunya tidak semua melakukan hal semacam itu, tapi nggak bisa juga kita pungkiri banyak umat Islam yang tidak mengerjakan nilai-nilai keislaman tersebut. Baik.
gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kita berubah dalam skala besar. Ada satu orang yang dia ingin merubah dunia. Ternyata dia gagal. Kemudian dia ingin merubah negerinya, dia gagal. Kemudian dia ingin merubah kampungnya, dia gagal. Sampai ketika mati, hampir mati, dia berkata, kalau dulu saya mulai dari diri saya rubah diri saya dulu dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian saya rubah keluarga saya, kemudian saya rubah kampung saya, maka semoga itu semua bisa menciptakan sebuah perubahan besar. Jadi memang kita mulai dari lingkup terkecil, yaitu dari diri kita sendiri dahulu. Saya kira begitu tanggapan saya. Baik, subhanallah. Selanjutnya untuk Pak Habil, silakan Pak Habil. Pertanyaan singkat padat Pak Habil nih biasanya Pak Habil, silakan Pak Habil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Saya kira memang sangat menarik sekali kajian hubungan ilmu pengetahuan dan peradaban. Di dalam Islam, peradaban itu dibentuk dengan akal. Sementara dalam Al-Quran itu bahwa hanya orang yang berakal lah yang beragama Islam. Jadi kalau ada manusia yang tidak berakal, pasti tidak Islam. Ini jelas di dalam di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal khalaq. Ada 3 unsur di situ. Pertama, baca. Kita disuruh membaca atas nama Maha Pencipta. Atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Iqra itu adalah bacalah. Baca itu untuk melahirkan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan peradaban. Tapi syaratnya untuk membentuk peradaban itu harus dibentuk atas nama Tuhan yang menciptakan. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman 1, yaitu Ar-Rahman, itu ayat pertama, terus alam Al-Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Itu jelas sekali bahwa antara surat Al-Alaq dengan Ar-Rahman 1, 2, 3 ini ada pengertian ilmu baca, pengetahuan, dan peradaban. Nah, peradaban ini menghasilkan ilmu pengetahuan yang berlaku untuk rahmatan lil alamin, yaitu di Ar-Rahman 33, Ustaz. Ar-Rahman 33 itu di sana jelas, hai jin dan manusia, lintasilah langit dengan kekuatan. Kekuatan ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu jelas bahwa teknologi hari ini yang kita dapatkan adalah proses penghancuran peradaban manusia. Sekarang banyak kita lihat, kita punya anak-anak, dia sudah menjadi generasi yang instan. Tidak lagi menjadi generasi punya akal dan punya pengetahuan. Inilah bahayanya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang melahirkan peradaban harus dibangun dari surat Al-Alaq ini dan Ar-Rahman. Baik pasal Ar-Rahman 1, 2, dan 3, dan 33. Inilah yang kita butuhkan, Pak Ustadz, sebagai yang mendalami korelasi antara ilmu pengetahuan dan peradaban. Saya kira ulama-ulama kita harus menjelaskan hubungan kausal antara surat Al-Alaq dengan Ar-Rahman pasal 33 khususnya. Membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan dan akal dan baca. Ini yang Pak Ustadz mohon kami dijelaskan, seperti apa agar umat ini terhindar dari teknologi yang dibangun dari pikiran-pikiran sekularistik dan pikiran-pikiran yang hegemonistik dan pikiran-pikiran yang bersifat hedonistik. Saya kira ini Pak Ustadz, tolong dijelaskan supaya kami bisa mendapatkan pencerahan pagi hari ini. Demikian
Pak Jono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Habil. Ini tambahan informasi untuk kita semua terkait daripada surat Al-Alaq tadi. Ada unsur ketiga, Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi ada sifat menciptakan di situ. Tuhanmu yang menciptakan. Nah, menciptakan artinya melahirkan sesuatu yang baru. Juga terima kasih atas infonya lagi tentang surat Ar-Rahman. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menembus langit itu kecuali dengan kekuatan. Nah, kalau boleh sedikit menambahkan terkait teknologi yang ada sekarang, apalagi terkait dengan anak-anak kita, terkait dengan generasi yang hidup setelah ini, tentunya mereka itu hidup di zaman yang berbeda dengan orang tuanya hidup. Kalau zaman dahulu kita hidup dengan segala keterbatasan sehingga kita bisa berjuang lebih untuk mengadakan sesuatu dengan kenyamanan, hidup dengan sesuatu yang instan, dengan teknologi yang serba memudahkan dan lain sebagainya. Tentunya memang tujuan daripada sebuah penemuan adalah mempermudah kehidupan seseorang. Nah, jadi setiap teknologi itu ditujukan untuk mempermudah kehidupan seseorang dan ditujukan untuk membantu di dalam kehidupan manusia. Artinya semua teknologi itu harusnya diniatkan untuk sesuatu yang baik. Tentunya banyak juga orang yang memakai teknologi itu dengan tidak baik. Jadi tidak salah di teknologinya. Kesalahan itu tidak ada di teknologinya. Kesalahan itu ada di bagaimana cara kita menyikapi teknologi tersebut. Jadi sebetulnya itu menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi orang tua yang memiliki anak pada zaman milenial ini. Kalau dulu orang-orang tua di zaman kakek kita, mereka itu tidak terlalu sulit untuk mendidik dan mengarahkan orang tua kita karena memang teknologi yang bisa dipakai untuk keburukan pada zaman itu juga masih belum banyak. Nah, kalau zaman sekarang banyak teknologi yang sudah bisa dipakai untuk keburukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi sebuah tanggung jawab lebih, sebuah kerja ekstra untuk para orang tua yang hidup di zaman sekarang dan memiliki anak-anak dengan keadaan seperti ini. Jadi memang kembali lagi bagaimana kita menjadi seorang tua, bagaimana kita mempelajari tentang cara mendidik anak, berkeluarga dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Baik. Ibu sekalian, cukup Pak Ustadz ya? Halo? Ya. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ini udah jam 7:03. Sebentar. Masih ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ya. Pak Jono. Ya, silakan Pak Abil. Begini, ada satu pertanyaan lagi yang terlupakan. Saya kan bukan ahli fikih ya Pak Ustadz. Tapi adalah sekarang ada kecenderungan bahwa teknologi akan menggantikan syariat Islam dalam bersyariah. Antara lain, orang sekarang boleh mengaji pakai gadget, pakai smartphone. Al-Quran ada di smartphone. Ini padahal kita memegang Al-Quran itu kan harus suci. Kita bersuci dulu baru buka Al-Quran. Tapi kan di HP ini kan orang kafir pun bisa baca Al-Quran. Kalian sendiri tidak dalam kondisi najis, tidak suci. Itu yang pertama. Ini semua akibat refleksi daripada ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada kecenderungan bahwa akad nikah itu bisa dilakukan lewat online. Nah, ini perlu dampak dari teknologi yang begitu mutakhir yang bisa menggerus peradaban manusia. Ya kan? Itu lewat online, nikah lewat online. Nanti
suatu saat juga nanti orang akan berijab kabul lewat online. Nah, ini kajian-kajian peradaban seperti begini mengkikis akhlak dan ilmu pengetahuan dan akal manusia. Nah, ini mungkin perlu pencerahan dari, saya nggak ngerti Pak Ustadz ini sejauh mana mengkaji tentang sophisticated daripada kemajuan teknologi yang bisa mengerus akal sehat dan peradaban manusia dalam menjalankan syariah. Suatu saat tidak menutup kemungkinan para pemikir-pemikir sekuler ini, orang akan sholat Jumat, sholat Maghrib, tidak lagi di dalam masjid, tapi imam bicara jadi imam lewat online, jamaahnya ada di rumah-rumah. Jadi siapa yang bisa online dengan Masjid Pondok Indah, imamnya sendirian di masjid, tapi jamaahnya sholat subuh dari rumah ke rumah online. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan nasional. Nasional artinya dalam arti umat, bahwa ini kemajuan teknologi itu bisa menggerus peradaban, karena yang membedakan manusia dengan binatang itu dan hewan adalah peradaban. Binatang itu tidak punya peradaban. Manusia punya peradaban, punya akal. Binatang tidak punya akal, tapi punya nafsu. Nah, jangan sampai suatu saat kita akan kembali pada abad yang ketiga. Abad ke-8 Eropa, di mana manusia sama dengan binatang, itu tidak pakai baju. Nah, saya khawatir dengan kemajuan teknologi ini, makanya penting sekali peradaban itu dibangun berdasarkan surat al-alaq tadi. Inilah Pak Ustadz, monggo Pak di sharing seperti apa sebenarnya. Baik. Terima kasih. Silakan bisa mau ditanggapin, silakan anunya. Ini kelihatannya anunya dari Pak Habil nih. Ya. Yang terakhir ya Pak, ini Pak Habil ya, udah waktunya udah lewat Pak Habil ya. Terakhir. Silakan. Oke, baik. Silakan Pak. Mungkin pertama, ya, saya ingin sampaikan lagi, ilmu pengetahuan Islam itu sama sekali tidak memusuhi ilmu pengetahuan. Kalau kita bilang Islam itu memusuhi ilmu pengetahuan, maka sama saja Islam dengan gereja pada abad pertengahan. Kita tahu ketika Galileo mengutarakan teori heliosentris, surya, matahari sebagai pusat tata surya, teori ini bertentangan dengan pemahaman gereja yang mengusung teori geosentris, yaitu bumi sebagai pusat tata surya. Jadi gereja mengusung teori geosentris karena mereka katakan Yesus itu ada di bumi, maka bumi sebagai pusat tata surya. Galileo dengan ilmu pengetahuan, dia membantah teori tersebut. Saat itu gereja menentang ilmu pengetahuan dan menghabisi ilmu pengetahuan. Islam tidak begitu. Islam itu menjunjung ilmu pengetahuan selama itu adalah sesuatu yang benar. Islam menjunjung ilmu pengetahuan. Tentunya nanti ilmu pengetahuan itu bisa dipakai baik, bisa dipakai buruk. Oleh karena itu, Islam juga memberikan aturan-aturan untuk pemeluknya memakai segala ilmu pengetahuan itu, segala penemuan, segala teknologi, dan lain sebagainya untuk sesuatu yang baik. Di dalam Islam telah diatur segala hal di dalam Islam, apalagi terkait dengan ibadah dan lain sebagainya, itu telah ada rukun, syarat, dan lain sebagainya yang sangat terperinci dibahas oleh para ulama di dalam ilmu fikih. Mungkin saya ingin menanggapi sedikit tentang Pak Habil tadi mengatakan zaman dahulu orang membaca Al-Quran di buku, membaca Al-Quran di mushaf. Kemudian juga zaman sekarang dengan adanya teknologi orang mulai membaca Al-Quran di gadget. Tentunya ini sudah dibahas oleh para ulama. Mereka mengatakan sebelum di buku pun orang itu tidak membaca di buku. Pada zaman Nabi mereka membaca Al-Quran itu di lembaran-lembaran kayu, di kulit kayu. Mereka menulis Al-Quran itu di kulit binatang. Mereka tulis Al-Quran di tulang-tulang dan lain sebagainya. Itu media. Jadi apapun medianya, selama ketika membaca Al-Quran kita berwudu, selama kita mentakzimkan Al-Quran, selama kita tidak menghinakan Al-Quran, apapun medianya maka tidak menjadi masalah. Kalau zaman dahulu mereka baca di kulit kayu, kemudian berkembang zaman ditemukan kertas, mereka baca di kertas, di buku, kemudian zaman sekarang mereka baca di layar handphone. Tetap saja
adab-adab itu harus tetap dijunjung tinggi, mereka baca dalam keadaan suci. Nah, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, dia berdosa. Mau dia baca di kertas, di kayu, atau di handphone, ketika dia baca tidak suci, maka dia dalam keadaan berdosa. Jadi memang Islam telah memberikan aturan-aturan terkait cara praktek ibadah. Begitupun tentang praktek pernikahan dan lain sebagainya secara online, Islam telah menentukan syarat-syarat pernikahan. Di antara syarat itu harus ada wali, harus ada mempelai laki-laki, wali dan mempelai laki-laki, kemudian mereka melakukan ijab qabul. Dan di antara syarat ijab qabul harus dua-duanya itu bertemu, bukan secara virtual. Jadi memang telah diberikan syarat-syarat yang sangat jelas oleh agama Islam terkait dengan cara mereka umat Islam beribadah. Jadi terlepas dari teknologi itu bisa dipakai baik, bisa dipakai buruk, dan kita diajarkan untuk memakai itu semua dalam keadaan baik. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya sudah lewat 10 menit nih, bisa cukup pengen istirahat gitu. Mungkin ada kegiatan lain kita juga semuanya. Mari kita sampai penghujung acara. Mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma wa la matruda min rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Pada guru kita kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.